Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa dalam persekutuan kita Tuhan ada. Mari setelah minggu yang lalu kita membahas tentang tugas dan tanggung jawab suami dalam hidup nikahnya. Sekarang kita akan melihat tugas dan tanggung jawab seorang istri dalam hidup nikahnya. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat-ayat ini relatif singkat ya. Ini adalah ayat yang cukup ringkas dan artinya pun jelas. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus mengatakan agar istri-istri itu tunduk kepada suaminya dan ini adalah yang seharusnya di dalam Tuhan. Namun demikian sekalipun ayat ini sederhana dan jelas, ada banyak pemahaman yang berbeda mengenai seorang istri yang tunduk kepada suaminya. Ada banyak pemahaman yang sifatnya subjektif dan bermacam-macam dan itu menyebabkan kontroversial. Nah, saya akan mengemukakan ada beberapa pendapat yang menurut saya kurang tepat mengenai istri yang tunduk. Kita harus hati-hati dengan pemahaman ini. Ada banyak orang yang berpikir bahwa istri yang tunduk kepada suaminya adalah seorang istri yang dengan total dan pasif ya. Dia tunduk sepenuhnya, pasif. Tidak ada kontribusi, pemikiran, dan lain sebagainya. Dia diharuskan untuk melakukan semua kehendak dari suaminya. Jadi segala sesuatu yang memutuskan adalah suaminya. Dan suami tidak perlu berbicara dengan istrinya, tidak perlu berdiskusi. Suami tidak perlu memikirkan apa kepentingan atau keinginan dari pasangannya. Istri melok wae. Istri ikut saja, ya. Suami yang menentukan dan mengontrol keuangan, suami mau bekerja apa, mau beralih profesi itu terserah dia tanpa melibatkan istri. Mau tinggal di mana, kalau mau membeli sesuatu tidak perlu berdiskusi. Misalkan kalau suami ada berkat mau beli mobil, dia mau beli mobil apa saja terserah dia, tidak perlu ngobrol sama istrinya. Saya pikir tidak seperti ini yang dimaksud dengan ketundukan seorang istri kepada suami. Lalu ada orang yang berpikir bahwa istri itu harus tunduk kepada suaminya, itu berarti bahwa istri itu melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah, mulai dari menyiapkan makanan, merawat anak-anak, semua total itu pekerjaan istri. Suami nggak perlu ikut campur. Itu sepenuhnya tanggung jawab dari istri. Saya pikir tidak demikian, ada suami yang hobinya masak juga. Seperti saya hobi masak telur rebus, ya Indomie telur, bisa. Apakah seperti ini? Bahwa semua pekerjaan rumah harus dibebankan kepada istri tanpa melibatkan suami sama sekali. Yang penting suami kerja, ya memberikan uang yang dibutuhkan dan dia boleh melakukan hobinya tanpa harus mempedulikan keadaan rumahnya. Saya pikir juga tidak tepat seperti itu. Ada juga yang dalam sisi yang berlawanan, suami istri, terutama istri ya, mereka meminta adanya kesetaraan peran dalam hubungan rumah tangga. Tidak ada yang namanya otoritas, suami istri memiliki peran yang sama.
Ya, ada hubungan yang sifatnya timbal balik dan tidak ada seorang pun yang diberi wewenang untuk memegang otoritas. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 ini sifatnya budaya gitu loh. Paulus mengatakan ini dalam ilham roh karena memang budaya pada waktu itu pria itu yang dominan, pria itu yang mengendalikan. Makanya perintah ini sifatnya budaya. Ini bukan berlaku untuk umum, apalagi untuk budaya-budaya yang tidak seperti ini. Jadi ada pemikiran yang berbeda-beda. Belum lagi ada orang yang mengatakan kalau kita mengajar bahwa istri harus tunduk kepada suami, itu yang menyebabkan berbagai-bagai macam persoalan dalam keluarga. Seperti contoh pelecehan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Karena gereja menekankan tunduk, 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 dan tunduk. Saya pikir ini juga pendapat yang keliru. Itu sebabnya saudara, orang percaya harus terbuka terhadap Alkitab. Amin. Esensial bagi kita adalah untuk kita belajar dari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya mendengar dari mana-mana dan kemudian menelan secara utuh-utuh, tidak mencernanya. Kita harus bertindak seperti jemaat di Berea. Semua yang kita dengar, informasi yang kita terima, kita harus uji berdasarkan firman Tuhan. Kita harus mendidik diri kita sendiri dalam pembacaan Alkitab. Sangat penting. Saya harap jemaat tekun membaca Alkitab dan meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Nah, dari situ sebenarnya seperti apa sih artinya menjadi seorang istri yang tunduk kepada suaminya itu? Apakah ini masih relevan dengan budaya kita zaman sekarang ini? Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari saya ajak kita untuk mengeksposisi dari bagian firman Tuhan ini mengenai hal-hal itu. Mari kita lihat dengan seksama. Apa sih yang pertama-tama arti dari seorang istri yang tunduk kepada suaminya? Bapak Ibu saudara sekalian, kata tunduk itu berarti menempatkan diri kita di bawah otoritas orang lain. Ya, jadi menempatkan diri kita di bawah kepemimpinan orang lain. Itu yang dimaksud dengan tunduk. Kalau saya membaca dalam bahasa aslinya dari Kolose pasal 3 yang ke-18 ini, kata tunduk atau submission ini ya, kata tunduk ini, itu diterjemahkan dari kata Yunani hipotasso. Hipotasso itu artinya menempatkan diri di bawah otoritas, menempatkan diri di bawah kepemimpinan orang lain. Ya, hipotasso itu membawa diri kita di bawah otoritas. Ya. Ini yang disebut dengan hipotasso atau tunduk. Jadi seorang istri yang tunduk kepada suaminya, dia menempatkan dirinya di bawah kepemimpinan suaminya. Maksudnya seperti itu. Istri menempatkan dirinya di bawah kontrol atau otoritas dari suaminya. Dan perihal otoritas dan ketundukan ini ditetapkan oleh Tuhan. Ini bukan keputusan manusia, tetapi ini kehendak Tuhan. Dan kalau kita membaca di Alkitab, ada banyak bidang di mana Tuhan menetapkan otoritas. Contohnya saja, sebagai warga negara kita ditentukan untuk tunduk kepada pemerintah. Amin, Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 misalkan, kita harus tunduk kepada pemerintah. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Ini kehendak Tuhan. Kemudian jemaat harus tunduk kepada gembalanya. Tunduk kepada kepemimpinan, pemimpin-pemimpin rohaninya. Kemudian anak-anak harus tunduk, taat kepada orang tuanya. Ini otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Nanti ada waktunya kita akan mempelajari bagian-bagian itu. Kemudian seorang istri harus tunduk atau taat kepada suaminya. Dan setiap Alkitab Perjanjian Baru berbicara mengenai hubungan suami istri,
Maka suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan seorang istri tunduk kepada suaminya seperti gereja tunduk kepada Tuhan. Jadi otoritas ini adalah ketetapan Allah. Ya, banyak orang yang tidak suka dengan gagasan otoritas. Banyak orang yang tidak suka diatur, ya, tidak suka tunduk. Orang itu inginnya bebas, tetapi sebagai orang-orang percaya yang mengenal kebenaran, kita ini tunduk pada otoritas. Amin. Sebagai warga negara kita tunduk kepada pemerintah, itu panggilan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ya, sebagai seorang hamba, seorang pekerja, seorang pelayan, kita tunduk pada majikan kita. Sebagai anggota jemaat kita tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Saya sebagai gembala tunduk kepada pemimpin-pemimpin di atas saya. Anak-anak harus menghormati orang tuanya dan istri tunduk kepada suaminya. Nah, banyak orang yang tidak suka, tetapi kita yang mengenal kebenaran kita tunduk pada otoritas. Kenapa? Sebab Tuhan menetapkan otoritas selalu untuk kebaikan kita. Amin. Otoritas diberikan selalu untuk perlindungan bagi kita. Otoritas diberikan selalu untuk menjadi kesejahteraan bagi kita. Pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk perlindungan bagi kita. Seorang pekerja memiliki Tuhan untuk kesejahteraannya, untuk kebaikannya. Anak memiliki orang tua sebagai otoritasnya untuk kebaikannya, untuk kesejahteraan, untuk perlindungan anak itu. Demikian juga istri memiliki suami sebagai otoritas di atasnya untuk kebahagiaan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk perlindungannya. Ini kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi manusia dengan memberikan otoritas untuk kebaikan kita semuanya. Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin dalam gereja untuk perlindungan, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan seluruh jemaat Tuhan. Jadi kita harus tunduk pada otoritas karena itu demi kebaikan kita. Amin. Lalu bagaimana kalau ada otoritas-otoritas yang tidak saleh, otoritas yang tidak benar, pemerintah yang mencari keuntungan dari rakyatnya, orang tua yang mencari kepentingannya sendiri, atau mungkin pemimpin jemaat yang egois, atau suami-suami yang tidak saleh, yang mementingkan dirinya sendiri. Maka jangan takut, jangan gentar, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang diberi wewenang atau diberi otoritas atas orang lain. Amin, saudara. Tugas kita adalah menyenangkan Tuhan, mengikuti kehendaknya, tunduk pada otoritas, ikut. Kalau otoritas salah, saudara jangan takut, saudara. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang memegang otoritas. Demikian juga kalau ada suami-suami yang tidak menggunakan posisinya sebagai pemimpin dengan baik, suami-suami yang egois, maka dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang taat kepadanya. Amin. Ini kehendak Tuhan, saudara. Nah, yang selanjutnya kenapa kita tunduk pada otoritas? Sebab otoritas itu, saudara, dilakukan untuk kebaikan. Sekali lagi, suami tidak diperintahkan untuk menggunakan wewenangnya atas istrinya. Hai suami-suami, kendalikan istrimu. Hai suami-suami, perintah istrimu. Tidak seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kita membaca ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kepada otoritas Tuhan tidak memerintahkan, hai suami, kendalikan istrimu, kontrol istrimu, kuasai istrimu, tidak. Tapi hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Dan kalau masing-masing pasangan melakukan kehendak Tuhan ini, maka yang ada adalah keharmonisan. Amin. Yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah berkat. Ini yang penting. Kalau pemerintah melayani dengan baik, rakyatnya juga taat, tunduk. Apalagi pada masa ini saudara dilarang mudik, kita tidak bisa kemana-mana. Ngaturnya susah, sebenarnya itu dilakukan untuk kebaikan. Ya, kalau rakyatnya tunduk, taat, kita taat prokes, maka yang terjadi adalah berkat. Amin. Kita bergereja prokes, kita tetap jaga jarak, kita melakukan kegiatan tetapi dengan standar prokes yang baik, itu juga untuk kebaikan kita. Nah, suami istri juga seperti itu. Kalau suami mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar, dapat mengatasi pergumulannya dengan baik, dan istri tunduk kepada suaminya, yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan keharmonisan yang luar biasa. Masing-masing kita harus melakukan peran kita. Kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan, anak-anak menghormati orang tuanya, tunduk pada orang tua, tidak melawan, maka keluarga itu akan penuh dengan damai sejahtera. Kalau pemimpin gereja memimpin dengan baik dan jemaat juga mau mentaati pemimpinan yang baik itu, maka yang terjadi adalah keberkatan yang luar biasa. Ini butuh upaya kita dengan sungguh-sungguh, komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, supaya tujuan Allah atas kehidupan kita melalui otoritas itu dapat kita terima dengan baik. Nah, kemudian saudara, memiliki otoritas tidak menyiratkan bahwa seorang suami itu superior dan seorang istri itu inferior, tidak seperti itu. Ya, dalam banyak kasus saudara, ya, dalam banyak kasus saya menemukan bahwa istri lebih unggul daripada suaminya. Istri pendidikannya lebih tinggi, ada yang istri penghasilannya lebih tinggi, istri yang lebih cerdas, ada istri yang lebih rohani dari suaminya. Jadi memiliki otoritas tidak berarti bahwa dia superior dari bawahannya, tidak seperti itu. Jadi suami-suami tidak boleh merasa lebih pandai, lebih hebat dari istrinya, tidak. Ya, saya menemukan banyak kasus ya. Istri gelarnya lebih tinggi dari suaminya, penghasilannya lebih tinggi, lebih pandai dia, lebih cerdas dia, bahkan lebih rohani. Tapi Tuhan sekali lagi menetapkan otoritas ada pada suami. Amin, Bapak Ibu. Nah, memang dalam kasus kalau istri lebih unggul dari suami, istri ini biasanya sulit untuk tunduk. Tapi tidak demikian dengan istri-istri Kristen. Sekalipun mungkin dia lebih unggul dalam beberapa aspek dari suaminya, dia merasa lebih pintar, lebih pengalaman, tetap dia harus tunduk pada otoritas suaminya, sebab otoritas ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita menolak otoritas, sama saja kita menolak Tuhan. Amin. Kalau kita menolak menghormati otoritas di atas kita, sama saja kita menolak Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita melanggar firman-Nya, dan kita memberontak terhadap kehendak Tuhan. Nah saudara, kemudian menempatkan diri di bawah otoritas orang lain tidak berarti bahwa kita pasif, kita tidak berpikir, kita tidak memiliki perasaan, tidak saudara. Ya, memang istri harus tunduk pada suaminya, tetapi dia memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Dia memiliki hak untuk mengemukakan perasaannya terhadap apa yang diputuskan oleh suaminya, tentunya dengan lemah lembut dan hormat. Semua hubungan harus dibangun di atas dasar kejujuran, keterbukaan. Ya, kalau istri memilih untuk taat, tetapi dia punya pikiran yang lain, tidak mengungkapkannya, memendam perasaannya, sama saja dia sedang menciptakan jarak dengan suaminya. Sakjane aku gak seneng, wis beno wis sak karepe. Wis aku gak cocok belas. Halo.
Tapi ya wis menengai, melok ae. Tapi ada gap dalam batinnya, ada jarak. Kalau ada ngomong dengan orang lain, suamimu buat gitu ya? Iya, sakjane aku ya ora seneng, gak cocok pikirane. Sebaiknya dikomunikasikan, kemudian dibicarakan. Kalaupun toh masih ada ketidaksepakatan, maka suami akan tunduk kepada keputusan, istri tunduk kepada keputusan suaminya dan mendukung keputusan suaminya. Bukan memendam rasa, memendam pikir, memendam gagasan, tapi akhirnya mengomel, gerundel di dalam. Justru menciptakan jarak. Kalau mungkin ada jemaat yang kurang cocok dengan keputusan gereja, berkomunikasi, amin Bapak Ibu, membicarakan, tidak pada akhirnya gerundel, memilih tidak datang, dan akhirnya membuat omongan-omongan di luar yang menghancurkan gereja kita sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Wah, gerejamu gitu ya? Aku enggak seneng aja nih, males aku. Banyak istri-istri seperti itu. Aku enggak setuju dengan suamiku, tapi dia menengahi, enggak diskusi, saudara. Tidak berbicara. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Nah, sekalipun istri tunduk pada suami, itu berarti bahwa tetap istri akan mengatasi dosa-dosa dari suaminya, menghadapi dengan bijaksana, saudara. Coba saya baca dalam 1 Petrus pasal 3. Ini pelajaran kehidupan untuk kita semuanya. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara perhatikan bagaimana istri harus menghadapi ketidaktaatan dari suaminya. Ya. Harus dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu Petrus mengatakan bahwa seorang istri harus dapat memenangkan suaminya tanpa perkataan, tidak berarti bahwa seorang istri itu harus membisu, saudara, enggak boleh ngomong sama sekali. Tidak. Udahlah, aku puasa bicara, menengai. Diam 1000 bahasa, membisu. Tidak seperti itu maksudnya. Petrus mengatakan bahwa tekanannya adalah kita bisa menolong pasangan kita. Istri dapat menolong suami, mengingatkan suami, atau merubah kehidupan suami. Itu tekanannya ada pada perilaku, bukan pada perkataan. Banyak orang yang tidak puas dengan pasangannya, ngomel terus, ngomong terus, kan begitu. Menunjukkan sikap perlawanan yang tidak baik. Waduh, ini gawat, saudara. Dalam konteks kasih, dalam konteks ketaatan, tidak salah istri ngomong, "Pak, keputusanmu sepertinya kurang tepat. Diskusilah ngomong." Sekalipun kalau tetap terjadi perselisihan, ya pada akhirnya istri harus memahami keputusan suami dan mendukungnya. Tapi tidak berarti langsung ngomel terus seperti itu. Perilaku yang baik ini yang ditonjolkan, saudara. Ya. Ada ketundukan, bicara tapi dengan sikap hormat ini. Jadi ketundukan itu dapat dinyatakan dalam sikap dan perkataan juga, sikap menghormati, sikap menghargai, ngomong. Istri bisa belak-belakan kepada suaminya, aku tidak setuju sama kamu, Pak. Diskusilah, tapi setelah ada perselisihan ya tetap mendukung gitu loh. Daripada diam pura-pura taat tapi gerundel di dalam, ngomel di dalam. Ada jarak yang semakin lebar antara suami dan istri. Saya memperhatikan bahwa komunikasi yang baik itu sangat penting. Ya, untuk membangun hubungan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, ketaatan yang benar itu ya dilakukan dengan berbagi pikiran, berbagi perasaan, tetapi
Kalau pada akhirnya tetap ada perselisihan, ingat otoritas ada pada suami. Komunikasi dilakukan dengan sangat baik. Dan itu yang harus diupayakan oleh setiap orang yang percaya. Mari menempatkan diri pada otoritas, itu adalah kehendak Tuhan. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengemukakan pendapat atau mengemukakan perasaan. Kita perlu diskusi. Kita perlu berbicara. Dan ini dilakukan di dalam konteks kasih seperti yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, yang berikutnya, apakah ketundukan ini masih relevan dilakukan di zaman kita sekarang ini? Saudara, apakah ini relevan untuk budaya kita di Indonesia ini? Saudara, saya melihat bahwa di Alkitab sejak awal penciptaan, manusia diciptakan itu untuk mencerminkan gambar Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Demikian juga pernikahan itu diciptakan oleh Allah untuk mencerminkan citra Tuhan. Dalam hubungan pernikahan, sempat saya singgung bahwa ini menggambarkan tentang keesaan Allah kita dalam 3 pribadi, ketritunggalan Allah, terutama dalam hubungan antara bapa dengan anak. Kita tahu bahwa bapa dengan anak adalah sehakikat, mereka sederajat, tetapi dalam kesederajatan, kehakikatan itu maka Yesus dia hipotaso, Yesus menundukkan dirinya di bawah otoritas Bapa sebagai kepala lembaga surgawi. Bapa merancangkan keselamatan melalui anak dan pengorbanannya di atas kayu salib, dan Yesus memilih untuk tunduk kepada Bapa sekalipun sehakikat, sekalipun sederajat. Tetapi anak memutuskan untuk tunduk taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Sebab dengan demikian kuasa dosa dipatahkan. Saudara dan saya memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Amin. Nah, harus mencerminkan hubungan Allah yang seperti itu, saudara. Sekalipun suami istri sederajat, tetapi Allah menetapkan suami sebagai pemimpin, kepala dalam rumah tangga. Sekalipun kita sama-sama ahli waris dalam kerajaan Allah, ahli waris kasih karunia, tetapi ketundukan ini penting dilakukan sebagaimana Yesus tunduk taat kepada Bapa. Sebagai keluarga-keluarga kita harus dapat mencerminkan citra Allah yang coba dirusak oleh setan melalui mencobai Hawa. Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya cara setan menghancurkan rumah tangga yang pertama dengan merusak otoritas ini? Dia tidak mencobai Adam, tapi dia mencobai Hawa. Dia menggoda Hawa. Kenapa kamu harus tunduk pada otoritas suamimu? Adam tentunya sudah melarang Hawa untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi inilah kelicikan dari setan. Dia coba merusak otoritas itu. Ketika dia mencobai, kamu keluar dari otoritas, itu baik. Kamu dibohongi oleh suamimu, tidak benar itu. Lawan dia, ambil makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Dan ketika Hawa memakannya, dan dia mencobai suaminya, makan. Dan anehnya saudara, Hawa setelah melakukan itu, Adam tidak memilih untuk menggunakan kepemimpinannya, tetapi justru dia memilih dengan sukarela untuk mengikuti kehendak istrinya. Dan apa yang terjadi? Kejatuhan manusia di dalam dosa. Kalau kita merusak otoritas ini, saudara, maka yang ada bukan kesejahteraan, bukan perlindungan, tetapi justru dosa, kehancuran, dan kebinasaan. Itu sebenarnya kita harus waspada, saudara ya. Kalau kita ingin merusak sebuah rumah tangga, buat aja istri memberontak kepada suaminya, buat aja anak-anak memberontak kepada orang tuanya, maka hancur berantakan rumah tangga itu. Tetapi kalau sistem otoritas yang ditetapkan oleh Allah ini dilakukan, itu mudah. Kalau mau menghancurkan gereja gampang.
buat jemaat untuk melawan pendetanya. Selesai sudah semuanya. Kalau perang, saudara, prajurit melawan pemimpin-pemimpinnya, rantai komandonya hancur, sudah semua berantakan. Makanya pemilik otoritas dan yang harus tunduk harus sama-sama mengikuti kehendak Tuhan. Benturkan aja istri dengan suami. Benturkan saja orang tua dengan anak. Benturkan saja komandan dengan bawahannya. Maka kehancuran akan dimulai tatkala kita tidak menghargai otoritas. Jadi prinsip kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu tidak ditentukan oleh budaya, tapi itu adalah kehendak Tuhan sejak awal penciptaan. Amin. Itu kehendak Tuhan, saudara. Untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk perlindungan kita. Dengan menghargai otoritas, maka Tuhan mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Yang ketiga, saudara, bagaimana bisa seorang istri benar-benar tunduk kepada suaminya? Saudara, maka saya melihat dibutuhkan sikap hormat, saudara. Ini yang penting, sikap hormat. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menarik sekali, saudara. Paulus dalam konteks ini tidak menekankan suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami. Kita memang membaca itu di dalam Titus 2 ayat yang keempat, coba kita lihat bahwa istri harus mengasihi suaminya. Titus pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami. Ini nasihat firman Tuhan. Tetapi dalam konteks ketundukan, dalam konteks otoritas, istri harus menghormati suaminya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri harus menghormati suaminya. Jadi sikap hormat atau penerimaan terhadap kepemimpinan suami itu menjadi dasar yang sangat penting agar seorang istri dapat tunduk kepada suaminya. Demikian juga dalam pemerintahan, saudara. Masyarakat, warga negara harus menghormati pemerintahnya, kan begitu. Alkitab mengatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan, hai hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Bahkan dikatakan mereka yang berjeri lelah dalam membangun dan mengajar dihormati 2 kali lipat. Jadi hormat ini penting. Ya. Istri pasti mengasihi suami, tapi belum tentu menghormati suaminya. Saudara mengasihi saya, tapi belum tentu menghormati saya, menerima kepemimpinan saya, misalkan seperti itu. Anak-anak pasti mengasihi orang tuanya, tapi belum tentu menghormati otoritas orang tuanya. Apalagi anak-anak yang sudah sukses, sudah mandiri, orang tuanya sudah tua, misalkan sayang sama orang tua, dicukupi kebutuhannya, tetapi ketika orang tua ngomong, oleh papa menengahi wis ngerti opon, begitu saudara ya. Istri harus mengasihi suami, tetapi dalam hal ketundukan, ketaatan dibutuhkan sikap hormat. Menerima kepemimpinan dari suaminya, saudara. Tanpa sikap hormat, saudara, maka tidak mungkin seorang istri dapat tunduk kepada suaminya. Ya, di kalangan kepemimpinan gereja saya misalkan ya, saya cukup punya pengalaman ya untuk menjabat sebuah posisi yang cukup strategis. Semua orang mengasihi saya, tetapi tidak semua orang menghormati kepemimpinan saya. Ada yang menghormati, ada yang tidak.
Senior-senior kalau panggil saya Pak semua di kepemimpinan, tapi ada juga yang enggak gitu. Junior pun enggak melakukan itu. Sekalipun mungkin suami di bawah istri kemampuannya, istri tetap harus menghormati suaminya sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Allah dalam rumah tangga. Amin. Nanti suaminya dibilang, misalkan, Don, sini Don, kan begitu. Dibilang ya, Kodoni gitu loh ya. Tapi bukan Doni ini. Dipanggil Mas, ya. Say, Ko, bukan Don, sini ya Don. Sikap hormat itu sangat penting, saudara. Saya membaca di terjemahan aslinya, kata hormat itu diterjemahkan dari kata Yunani pobeomai, saudara. Pobeomai itu artinya to fear, ada rasa takut, be afraid, ada rasa hormat karena dia yang memiliki otoritas. Ya. Ada ini juga berarti reverence, to reverence, respect. A deep reverence. Jadi menghargai, sekalipun saudara, suami tidak dapat merepresentasikan Kristus secara sempurna, ada kelemahannya, tapi ada rasa hormat karena dia adalah yang ditetapkan sebagai pemimpin dalam keluarga. Menghargai. Kalau ada ketidaksepakatan, bicara dengan sopan, bicara dengan baik, berkomunikasi. Tidak langsung ngomel, menghina, meremehkan, kamu tahu apa, misalkan begitu. Ini yang membuat justru akan memperburuk keadaan rumah tangga. Kita harus jujur mengakui bahwa seringkali harapan-harapan kita dalam pernikahan itu tidak seperti kenyataan. Ya, kadang suami kecewa terhadap istrinya, istri kecewa terhadap suaminya, harapan-harapan yang dibayangkan suamiku akan begini, istriku akan begini, ternyata realnya enggak seperti itu. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Hei suami, tetap pada komitmenmu mengasihi. Kasih dengan pengorbanan. Kasih dengan tujuan yang sangat mulia. Tetap lakukan komitmen kita. Lalu mungkin istri, ternyata suamiku begitu, enggak seperti yang aku pikirkan. Tetap tunduk, tetap hormat, menerima baik kepemimpinannya. Tidak meremehkan atau bahkan melecehkan dengan cara melawan, menentang dengan tidak hormat. Dan itu yang justru merusak hubungan rumah tangga dan mendatangkan kehancuran. Ada banyak pengharapan yang seringkali tidak sesuai kenyataan, tetapi suami tetap pada komitmennya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Dan istri tetap pada komitmennya menghormati suaminya, menerima kepemimpinannya. Dan itu yang akan mempertahankan rumah tangga kita. Mungkin ada orang yang berpikir, kok enak dia begitu, aku harus melakukan yang baik. Harusnya kan kalau dia baik, saya baik. Saudara, janji nikah bukan 50-50, kalau engkau baik, aku akan baik. Kalau engkau memberi, aku akan juga memberi. Kalau engkau sopan, aku sopan. Engkau kasar, aku kasar. Tidak seperti itu. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi pasangan kita 100%. Amin. Memberikan yang terbaik. Dan mengenai respon pasangan kita kepada kita, itu serahkan sama Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik untuk pasangan kita dan dia merespon dengan tidak baik, jangan kecewa, saudara. Tetap lakukan yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Layani dengan senyum, lakukan bagian kita, lakukan tugas kita, terima dengan sukacita. Paling tidak sekalipun saudara tidak mendapat respon positif dari pasangan, kita tahu bahwa kita menyenangkan Tuhan. Amin. Dan orang yang menyenangkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu apakah seorang istri harus tunduk kepada suami yang tidak beriman, suami yang tidak taat? Saudara, saya membaca dalam 1 Petrus 3 lagi, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2.
Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, seorang istri harus tetap tunduk kepada suaminya yang tidak taat. Tentunya ada perkecualian, saudara, kecuali kalau istri dan anak-anak dalam bahaya. Kalau suami memerintahkan istri dan anak-anak untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka istri harus taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman ini juga dimengerti sebagai orang yang tidak beriman atau orang yang mengaku percaya tetapi suka melawan, suka memberontak, tidak mentaati firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh istri seandainya suami bersikap tidak taat, berlaku kasar, arogan, egois dan lain sebagainya? Pertama-tama pastikan bahwa seorang istri tetap hidup di dalam kasih. Amin. Dikatakan dia harus tetap hidup dengan saleh, hidup dengan murni. Bukan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pengharapan seorang istri harus ada pada Tuhan. Demikian juga dalam hubungan-hubungan yang lain, dalam pemerintah, dalam hubungan berjemaat, kalau ada penyelewengan otoritas, atau dalam hubungan-hubungan yang lain, maka jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin, Bapak Ibu. Tetap tabur yang baik, tabur yang baik. Serahkan selebihnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam dosa orang yang menganiaya kita. Tidak boleh ikut dalam dosa suami. Tapi tetap bersikap baik, menunjukkan keteladanan. Dan seringkali Tuhan akan membuat suami-suami menjadi bertobat dan mengenal kebenaran melalui keteladanan dari istrinya. Sekalipun tidak selalu seperti itu, saudara. Ada yang tetap teraniaya, sekalipun sudah menunjukkan kesalehan, tetapi yang saudara perlu ketahui, saudara menyenangkan Tuhan. Amin. Kita memuliakan Allah. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Memenangkan suami tanpa perkataan artinya adalah bahwa menghadapi kekerasan, menghadapi dosa suami dengan kesalehan, dengan kebaikan. Bukan dengan ocehan, bukan dengan omelan, pertengkaran mulut dan lain sebagainya. Bukan menghindar dan tidak melakukan kebaikan, tetapi tetap melawan dengan kebaikan, mengalahkan dengan kesalehan hidup. Tidak ikut-ikutan dalam dosa yang dilakukan oleh pasangannya. Saudara, kalau orang memaki, jangan ikut memaki. Amin. Kalau orang memukul, jangan balas dengan pukulan. Kalau orang menyakiti, jangan balas dengan menyakiti. Tapi kalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia dicaci maki, dia tidak mencaci maki. Ketika dia dianiaya, dia tidak mengancam. Tetapi dia mengampuni orang-orang yang menyakitinya dan berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Amin. Ingat saudara doa Tuhan Yesus pada waktu dia disalib, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Apapun yang orang lakukan kepada kita, apakah itu kejahatan, apapun juga saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikian juga dengan istri-istri. Harus menghadapi ketidaktaatan suaminya dengan perbuatan baik. Amin. Mari saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah pernyataan bahwa perintah seorang istri untuk tunduk kepada suaminya tidak berarti bahwa seorang suami dapat melakukan kekerasan kepada istrinya. Tidak. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat.
Seorang suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Seorang istri yang taat, yang lembut hatinya, yang murni, yang tenang hidupnya, yang pengharapannya kepada Allah, akan dapat memenangkan suaminya datang kepada Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu, apapun yang terjadi, bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Mari kita bangun rumah tangga kita di masa-masa sukar ini. Suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena itulah yang seharusnya di dalam Tuhan. Mari sama-sama.